Ini nanti kalau meninggal dikuburnya di sini nih. Oh, udah dipersiapkan. Wah, Masya Allah. Banyak banget nih penonton saya yang nanya, Kak, ini kan udah banyak nonton video Ilmu Merah nih, bahas rahasia perdukunan. Tapi orang tua saya nih ketika dibilangin jangan percaya dukun, malah kitanya yang diomelin. Cek cek, oke guys, sekarang sudah berada di pesantrennya Agim nih guys. Kali ini videonya spesial banget karena bareng salah satu panutan gue. Kalau kemarin kan sama Buya Yahya, sekarang sama Agim. Yuk langsung aja kita samperin. Kemana? Mana? Oh di sini. Oke, sip. Wah lo. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di mana nih nih ngobrol-ngobrol? Oh ini ada kajian ya? Ya lagi ada kajian. Oh ya, siap Orang siap. tua murid semua. Oke, siap. Yuk ngobrol-ngobrol dulu. Wah ini merah putih Indonesia banget. Lihat brosur. Assalamualaikum. Gimana Kojan? Pesantren. Ini pesantren. Ntar izin ini ya review-review fasilitas. Sampai ke atas. Di atas yang Oh iya. ada berkuda. Oh iya. Ini ada 2000 orang tua murid. Wah Masya Allah 2000 ya. Ini nanti kalau meninggal dikuburnya di sini nih. Oh udah dipersiapkan. Wah Masya Allah. Makanya sering ke sini. Oh iya. Ini ibu, Ha? tuh adik nanti ya kalau meninggal di sini nih. Oh udah dipersiapkan nih. Wah Masya Allah. Yuk. Rumah para pimpinan. Oke. Yuk. Oh ya. Punten Iya. silakan. Oke. Wah, assalamualaikum. Ini tuan rumahnya. Oh iya Pak, izin sebentar ganggu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih luar biasa nih guys. Seperti yang gue bilang tadi nih guys, hari ini videonya spesial nih sama salah satu panutan saya lagi nih, yaitu Agim. Masya Allah. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu nih. Luar biasa. Ini sebelumnya saya mau cerita dulu nih sebenarnya dulunya kan keluarga saya tuh nggak kenal Islam sama sekali, nggak kenal agama sama sekali. Tadinya abang saya yang sekarang ustadz juga, beliau mau ikut juga tuh, tapi lagi sakit. Nah, sebenarnya zaman dulu nih guys, awal kali keluarga saya ini bisa kenal Islam, itu lewat Agim nih. Abang saya tuh berniat hijrah, awalnya karena nontonin Agim di TV dulu. Masya Allah, luar biasa. Saya sukanya kalau dari Agim ini, bisa langsung dipraktekkan tuh kayak rasa syukur, terus rasa cukup dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Iya. Gimana sehat kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya ini udah merah putih banget nih, udah Indonesia banget nih ya. Ya. Pas 17 Agustusan ya. Pas 17 Agustusan. Ya nih saya mau bahas ini Kan kalau di channel saya ini membahas tentang rahasia-rahasia perdukunan nih, terutama dukun-dukun yang berkedok agama banyak banget nih sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertipu gitu. Tertipu ini sebenarnya ajaran agama atau bukan gitu. Nah, kan biasanya masyarakat ini kalau datang ke dukun ini kan biasanya didasari dengan masalah tuh ya, masalah hidup kayak misalkan percintaan, jodoh. Bingung nih nyarinya kemana, akhirnya pergi ke dukun. Rezeki, udah mentok nih, mentok-mentoknya ke dukun. Solusi nggak dapet, ditipu iya. Nah, sebenarnya dalam hidup itu ketika kita dapat masalah, hal apa yang bisa kita lakukan gitu? Jadi Allah menciptakan kita itu untuk kita bahagia dan mulia. Bahagia itu tidak harus pada sesuatu yang kita inginkan, kita sukai, tapi pada sesuatu kejadian yang tidak cocok, yang tidak kita inginkan, kita pun bisa bahagia sebetulnya, ya. Karena di dalam setiap kejadian itu ada hikmah yang besar. Tapi orang banyak yang tidak mengerti tentang ini. Hidup ini sudah pasti ujian. Bahkan kalau ditanya ujian yang mana yang berat,
ujian dari dipuji atau dicaci, pasti yang berat itu ujian dipuji. Oh, lebih berat dipuji Iya, sebenarnya kalau ya. dipuji itu cenderung lupa kepada Allah dan merasa dirinya yang terpuji. Jadi egonya ya. Jadi ujub, jadi sombong, jadi dengki ke yang lain. Oke. Jadi banyak penyakit hati ya. Ya ini memang saya, ini jasa saya, ini kemampuan saya. Nah, itu sudah gagal sebetulnya dan pasti tidak bahagia. Karena tidak ada bahagia dalam kemaksiatan, tidak ada bahagia dalam dosa. Oke. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, enak saja. Masalah rezeki, masalah perjodohan, masalah berbagai kesulitan, karena memang hidup ini adalah ujian sepenuhnya ya. Nah, yang jadi masalah kan bukan ujian hidupnya. Orang tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian itu karena salah jawabannya. Jadi jangan takut dengan ujian hidup, tapi takutlah kita salah menyikapi ujian hidup. Makanya yang tidak mengerti lari ke yang salah, yang lari ke yang memang petunjuknya tidak jadi solusi yang sebenarnya. Iya, malah nambah masalah baru ya. Iya. Jadi kan Allah memberikan ujian itu supaya kita dekat dengan Allah. Iya benar. Nanti Allah yang membimbing kita bagaimana solusi terbaik. Karena yang menciptakan masalahnya juga dengan izin Allah dan solusi. Nah, kenapa orang-orang sekarang jadi seperti ini, ribet gitu ya, ribet, capek. Cirinya kita hidupnya benar tuh tenang. Tenang ya, mau dipuji, dicaci, ada tiada, diangkat, diturunkan, lapang, sempit, gak ada masalah. Semuanya sesuatu yang bisa dinikmati, semuanya bisa bikin bahagia ya. Bahkan sakit parah sekalipun kalau tahu ilmunya bahagia. Jadi penyebabnya dua. Satu, lemah ilmu, ilmu agama di sini khususnya dia lemah. Yang kedua, lemah jiwanya. Jadi jiwanya tuh kalah oleh syahwat, oleh nafsu, oleh ketamakan ke dunia. Mungkin ilmu agamanya bisa jadi banyak, tapi jiwanya lemah. Mau korupsi, mau ya perbuatan tidak baik, dia kalah saja. Jadi pemarah. Nah, harusnya memang tidak punya pilihan kalau mau bahagia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau tidak paham agama, ya nggak tahu siapa Allah. Dia tidak akan bersandar ke Allah, jadi bersandar ke orang, ke benda, ke jabatan, ke pangkat. Jadilah kerusakan-kerusakan yang banyak karena Tuhannya itu bukan Allah. Kalau Tuhannya Allah, tenang saja, nggak ada yang ditakutin, hidup ini kalem. Jadi ketika mentok pasrah aja gitu, yang harus kita lakukan kayak masalah gitu. Mentok nih, kayaknya udah nggak ada jalan keluar nih gitu. Itu apa yang harus kita lakukan tuh? Itu kan kalau kita sudah belajarnya benar ya, kita tahu bahwa ujian itu terjadi dengan izin Allah. Ma'asaba min musibatin illa bi'iznillah. Ini ujian terjadi dengan izin Allah. Sedangkan yang menguji kita itu yang maha baik. Jadi kita nggak ada komplain diuji apapun, karena yang ngujinya juga pencipta kita, Allah yang maha baik. Kita ridho diuji, ya terserah Allah dong kita mau diapain, ya nggak? Nah, pertama ridho dulu, ya Allah, saya terima ujian ini, saya milikmu, saya ciptaanmu, selama ini pun yang mengurus saya adalah engkau dan engkau maha baik. Ujian ini pasti membawa kebaikan. Satu, ridho, saya terima ujian ini ya Allah, pasti ada kebaikan. Yang kedua, tobat. Karena setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa dirimu itu diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi setiap kali kita berbuat buruk itu kan akan kembali ke kita. Pada waktunya ya. Nah, kita tobat, ampun ya Allah. Saya disakitin orang karena saya memang ngaku sering menyakitin orang. Kenapa anak-anak belum berbuat baik? Saya ngaku ya Allah, saya orang tuanya belum jadi contoh, belum amanah, belum bisa mendidik dengan baik. Jadinya tobat gara-gara. Dan Allah melihat. Kalau ridho, dia lapang. Kalau tobat, dia makin dicintai Allah. Nanti udah itu,
patuhi saja. Alur hidupnya gitu. Ngalir nanti akan dituntun oleh Allah. Perbaiki sholatnya 5 ya. Kalau dipesan 5, 1 tekad kuat supaya ditolong oleh Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong. Surat Yunus 107. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menolong, menghilangkannya selain Dia. Jadi mau jungkir balik, mau lari ke dukun mana, mau ke penjuru bumi menjerit, enggak ada. Kalau kata Allah A ya A gitu ya. Kalau Allah tidak. Iya. Tapi kalau Allah sembuh, jodoh, dapat, enggak ada. Kalau Allah mau, pasti terjadi. Oh iya. Nah, orang mau janji apa, kalau Allah tidak, pasti tidak. Oke, siap. Jadi itu aja tuh, A2 aja. Ridho dan introspeksi diri. Ya, nah udah gitu 5 Satu ya, kalau dirumuskan 1 tekad kuat. Tekad kuat. Allah yang bisa nolong. Yang kedua, perbanyak tobat. Oke. Nah, pokoknya kalau ada masalah, ampun ya Allah, rahasianya tobat. Karena kayak naik mobil kaca kotor, jalan ada, tapi karena enggak wipernya nggak jalan, jadi nggak kelihatan. Oh iya. Kalau dibuka kelihatan kok. Iya. Dan itu janji Allah. Kalau kita memperbanyak tobat, hati dibuat tenang, dan jalan keluar pasti ada sendiri nanti ya. Oh iya. Walaupun nggak kepikiran. Yang ketiga, jauhi maksiat. Mulai jaga lisan, jaga pandangan, jaga sikap, karena maksiat itu penghalang pertolongan Allah. Yang keempat, tingkatkan taat. Sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid. Usahakan ada tahajud, tiap hari baca Quran dengan terjemahnya ya. Kalau baca Quran tidak cukup hanya Al-Qurannya saja, tapi dengan artinya. Karena kan Allah tuh menginginkan kita mengerti. Membaca itu berpahala, tapi kalau dengan pemahaman kita dapat hidayah. Nah, yang kelima, tebar manfaat. Jadi makin kita ingin dilepaskan oleh Allah dari kesulitan kita, nggak kebayang nih. Rumit sekali, udah banyak nolong orang. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. 1, husnudon ke Allah, hati ini ridho dengan ujian ini dan yakin Allah yang bisa menolong. 2, segera perbanyak tobat dengan cara yang benar. 3, segera jauhi dari perbuatan buruk apapun juga. Yang keempat, tingkatkan ketaatan kita, apa yang Allah perintahkan. 5, nolong sebanyak orang. mungkin. Siap. Tidak hanya orang, makhluk apa aja. Makhluk apapun. Siap. Nah, terus ini ya, satu lagi. Banyak banget nih penonton saya yang nanya, Kak, ini kan udah banyak nonton video ilmu merah nih, bahas rahasia perdukunan, tapi orang tua saya nih ketika dibilangin jangan percaya dukun, malah kitanya yang diomelin. Nah, itu apa yang harus kita lakuin? Kita mau nyelamatin orang, tapi ini orang tua kita sendiri malah tetap percaya hal itu gitu. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Tugas dakwah ini bukan membulak-balik hati orang. Tugas dakwah ini adalah fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan dengan cara yang baik. Dengan akhlak yang baik, dengan kesopanan yang baik. Mungkin ditolak, nggak biasa itu ya. Udah gitu doakan. Karena yang ngebulak-balik hati orang tua tuh Allah, bukan kita. Termasuk AA sekarang mau ngomong apapun, AA bicara apapun, nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Tapi kalau Allah izinkan yang menyimak ini nanti dibuka hatinya, jadi paham Allah yang membulak-balik hati. Jadi tetap ingat bahwa tugas kita hanya sekedar menyampaikan ya? Ya, menjadi contoh dan menyampaikan dan mendoakan. I see. Oke. Luar biasa tuh guys. Jadi udah dapat nih konteks pembahasan kali ini nih yang sering banyak ditanyain. Terus terakhir deh nih, boleh minta waktunya nih. Kan ketika saya menyampaikan hal ini banyak banget fitnah-fitnah dari dunia perdukunan yang berkedok agama itu, seolah-olah saya ateis lah, seolah-olah banyak nih bilangnya fitnah dan sebagainya. Sebenarnya ketika difitnah, hal apa yang tepat? Karena ketika kita berbicara dibilangnya membela diri, diem dibilang takut, kita tantangin dibilang sombong, kita ya udah ketemu saya sini gitu, dibilangnya takabur. Nah itu gimana sebenarnya langkahnya? Kalau dalam dakwah itu pertama harus ikhlas betul, bahwa kita memang ingin mengajak orang menjadi lebih baik, bahwa kita melakukan ini bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk popularitas, bukan untuk imbalan, tapi kita memang benar. Bahwa kita ini ingin ngajak sesuatu yang menjadi lebih baik. Nah, kekuatan kita tuh tergantung keikhlasan.
Kalau kita ikhlas melakukan semua ini tuh, ya Allah semoga ini Engkau ridho, ringan. Tapi kalau kita berharap penilaian makhluk, berat. Akan banyak sakit hati, banyak tertekan. Kalau udah ikhlas, udah nggak pusing lagi. Mau dipuji, mau dicaci, itu bukan urusan. Itu mah kecil sekali ya. Mau sedunia muji, mau sedunia nyaci, nggak ada masalah. Karena Tuhan saya itu Allah, bukan mulut orang. I see. Orang mau ngomong apa saja tetap yang ngasih rezeki Allah, yang ngangkat derajat Allah, yang ngasih pahala Allah. juga. Jadi kalau makin ikhlas udah nggak ribet hidup ini ya. Nggak capek dengan penilaian orang mau komen apa, enggak, silakan. Urusan saya kan bagaimana yang saya lakukan ini niatnya benar dan diterima oleh Allah. Oke, siap. Dan orang yang tidak suka ke kita pasti ada. Iya. Pasti ada. Ada solih, ada muslih. Orang solih itu orang baik aja. Tapi kalau muslih, dia berusaha baik dan ngajak orang baik, pasti ada musuhnya. Jadi tidak usah aneh. Jadi biasa aja. Tinggal kita doakan aja kebaikan. Oh, jadi jangan terlalu peduli dengan penilaian orang ya. Tetap fokus ke ikhlasan ke Allah Azza wa Jalla. Ikhlas dan benar. Kita evaluasi. Ikhlas nggak nih saya nih? Benar nggak nih yang saya lakukan? Nah, berarti kalau misalkan masih ada sakit hati ketika diejek, berarti itu masih kurang ikhlas tuh ya? Kurang. Oke, siap. Karena kita ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Oh, terjawab tuh guys berarti ya. Perlu diluruskan lagi keikhlasannya. Ya, harus. Makanya saran A, terus belajar agama. Oke, siap. Baca Quran dengan tarjemahnya tiap hari. Karena kalau nggak ngerti apa-apa kita. Sepertinya kita merasa benar, tapi belum tentu benar juga. Ya. Iya. Terus belajar. Karena tidak mungkin kita bisa berbuat benar tanpa ilmu. Jadi belajar terus. Harus belajar terus. Dan belajar dari kesalahan juga ya. Minimal baca Quran dengan terjemahnya tiap hari. Oke, siap. Karena guidance buku petunjuk bagaimana hidup benar itu kan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kalau kita nggak belajar Al-Quran dan nggak tahu bagaimana yang dituntutkan oleh Nabi, ya kita banyaknya ngarang, ya nggak? Oh iya sih, dan cirinya ngarang itu GTA, galau tiada akhir, ya nggak? Apa tuh galau tiada akhir yang? Ya galau aja. Galau aja. Tidak ada tenangnya dalam hidup. Ribet aja, semua jadi masalah. Hati tidak tenang, mikir yang akan datang cemas, mikir yang lalu jadi sedih. Jadi capek aja hidup ini. Harusnya hayyin layin qarib sahal. Harusnya kita tuh tenang, tenang aja, dunia ini nggak ada apa-apanya, ya nggak? Dan sayang ke orang-orang, dan hangat akrab ke tiap orang, dan tidak ribet. Cirinya itu. Oke, siap. Banyak belajar sebetulnya, mau bicara banyak, tapi sudah ditunggu. Ada jadwal nih. Oke, terima kasih banyak Agim ya. Terima kasih juga teman-teman semua yang udah mantau tadi pembahasannya. Berikutnya saya izin ya yang tadi ya. Silakan, kita mau geledah nih, bahasanya. Ini kita berada di pondok pesantren, namanya Eko Pesantren 2. Eko Pesantren 2. Eko itu dari lingkungan hidup. Di sini khusus santri lelaki, tapi karena sekarang ada kajian dengan orang tua murid, jadi ada juga beberapa santri lainnya. Silakan lihat kuda memanah, silakan. Ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Ya. Semoga manfaat. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya. Waalaikumsalam. Oke guys, di video ini sampai sini dulu ya. Di video berikutnya kita akan geledah total pesantren Agim, yaitu Daarut Tauhid. Kita akan cari-cari ada fasilitas seru apa aja di pesantren Agim, dan juga seseru apa pembelajarannya. Ini sengaja gue nggak sambungin di video ini karena khawatir terlalu panjang. Nanti kamu capek nontonnya dan malah nggak dapet poin-poin pentingnya. Maka dari itu gue pisahin. Oke? Nah, tapi sebelum itu, kamu bisa lihat dulu cuplikan-cuplikan keseruan ketika gue menemukan fasilitas-fasilitas yang seru dan luar biasa nih. Check this out. Oke, relax, kakinya dimasukin. Nah ini guys, ini sunnahnya memanah. Hendaknya kalian latihan memanah karena itu permainan yang paling baik bagi kalian. Nih, ini bahwa memanah itu bisa dapat pahala juga berarti ya. Ini yang paling jago siapa yang mau coba?
Hah? Coba tes dong. Coba Kak.